Mari sama-sama kita satu di dalam doa. Selamat malam Tuhan Yesus. Terima kasih buat anugerah-Mu di dalam kehidupan kami. Malam hari ini kami rindu untuk mempersembahkan korban syukur kami ya Tuhan, atas kasih dan penyertaan Tuhan yang tidak pernah berkesudahan di sepanjang hidup kami. Terima kasih Tuhan. Kami tahu bahwa di luar Engkau kami tidak dapat berbuat apa-apa ya Tuhan. Biarlah segala hormat, segala syukur, segala pujian hanya layak bagi-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami persembahkan korban syukur kami di dalam ibadah ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Haleluya. Amin. Ya, baik teman-teman. Saya mungkin teman-teman pasti tahu ya lagunya, kalau kayak Kak Iva mungkin tahu nih. Sebentar ya. Tadi saya simpan lagunya di mana? Oh ini. Iya. Kerendahan saya. Kau Tuhan yang selamatkanku, terima kasih Yesus. Kau Tuhan yang pulihkanku, terima kasih. Kau Tuhan yang sembuhkanku, terima kasih Yesus. Kau Tuhan memberkatiku, terima kasih. Segala pujian dan syukur hanya bagi-Mu, Yesus. Dengan apakah ku balas kasih-Mu? Segala hormat kemuliaan hanya layak bagi-Mu. Ku sembah Yesus seumur hidupku. Kau Tuhan yang selamatkanku, terima kasih Yesus. Kau Tuhan yang pulihkanku, terima kasih. Oh, Kau Tuhan yang sembuhkanku, terima kasih Yesus. Kau Tuhan memberkatiku, terima kasih.
Yesus seumur hidupku. Segala pujian, segala pujian dan syukur hanya bagimu, Yesus. Dengan apakah ku balas kasih-Mu? Segala hormat, segala hormat kemuliaan hanya layak bagimu. Ku sembah Yesus seumur hidupku. Ku sembah Yesus seumur hidupku. Haleluya, Engkau Yesus Tuhan, Engkau yang layak terima segala pujian syukur, segala hormat dan persembahan kami Tuhan. Terima kasih. Hanya bagimu Yesus, hanya bagimu Yesus. Terima kasih. Oh, terima kasih Tuhan, Engkau yang selamatkan kami, Engkau yang pulihkan setiap kami, Engkau yang sembuhkan setiap kami, Engkau yang memberkati setiap kami Tuhan. Oh, haleluya. Biarlah semua yang bernafas memuji dan memuliakan nama-Mu, Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Mari sembah Dia, Raja di atas segala raja, Dia yang layak terima pujian syukur. Oh, haleluya. Segala pujian dan syukur hanya bagimu Yesus.
Yesus, ku sembah Yesus seumur hidupku. Nyatakan dengan imanmu, ku sembah Yesus seumur hidupku. Haleluya. Benar Tuhan, hanya Engkau saja yang layak kami sembah Tuhan di sepanjang kehidupan kami Tuhan. Tiada yang lain Tuhan. Bahkan emas, perak, dan segala kekayaan yang ada di dunia ini pun tidak ada satupun yang dapat menandingimu ya Tuhan. Kami siap untuk meninggalkan segala sesuatunya demi Engkau Tuhan. Engkaulah harta yang berharga di sepanjang kehidupan kami ya Yesus. Hanya Engkau Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk Roh Kudus-Mu yang telah menuntun kami di dalam mempersembahkan korban syukur kami pada sore hari ini ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Pada malam hari ini kami rindu untuk bersharing, kami rindu untuk berbagi satu dengan yang lainnya Tuhan. Kami sebagai sesama anggota tubuh Kristus, kami sebagai sesama saudara rohani, saudara seiman, anak-anak Tuhan Yesus Kristus, kami siap untuk berbagi. Kami siap untuk saling memberikan kekuatan, memberikan pertolongan dalam doa, dalam support kami dalam segala sesuatu bagi setiap kami yang sudah hadir pada malam hari ini. Biarlah Roh Kudus sendiri itu yang menggerakkan mulut kami, yang menggerakkan hati dan pikiran kami untuk bersharing Tuhan. Sehingga apa yang kami ucapkan itu bukan dengan hikmat dan pikiran kami, tetapi karena karya dan pekerjaan Roh Kudus sendiri ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Segala kemuliaan, segala hormat hanya layak bagimu ya Yesus. Kami persembahkan sepenuhnya ibadah kami di malam hari ini ya Tuhan. Di dalam nama Yesus, Anak Allah yang hidup. Haleluya. Amin. Ya. Shalom Kak Doni. Kak, sorry Kak, baru masuk. Iya, tidak apa-apa Kak. Puji, nggak apa-apa. Yang penting Kakak bisa hadir. Gimana kabarnya pada malam hari ini Kak? Nih, saya mau berbagi pengalaman ini Pak, Kak Mario. Oh iya, silakan. Berarti Kak Doni langsung di luar ini yang sharing. Silakan Kak Doni. Mau sharing tadi saya deg-degan Kak, mau divaksin tadi, terpaksa harus divaksin. Oh iya, silakan Kak. Mungkin apa yang mau dibagikan nih Kak? Ya, yang tadi pikiran aneh-aneh lagi muncul Kak. Itu aksentinya kambuh, pikiran takut lagi setelah divaksin. Tapi itu nggak apa-apa ya Kak? Kalau berdasarkan pemeriksaan dokter tidak masalah, tidak apa-apa sih Kak. Kalau masih sekedar hanya asam lambung, kalau untuk vaksin tidak terlalu ini sih Kak. Ya memang masing-masing orang beda-beda ya kemampuan kondisinya, tetapi kalau cuma sekedar asam lambung sih tidak masalah Kak. Kalau cuma untuk vaksin. Yang penting Kakak apa? Sinovac ya Kak ya? Apa itu yang apa namanya? Pfizer. Oh, Pfizer. Iya, Pfizer. Ya. Oh ya, itu kalau itu agak sedikit keras dia. Kalau yang Sinovac kan iya, kalau Sinovac kan dia agak-agak ini ya maksudnya efek sampingnya itu enggak terlalu berat ya. Tetapi yang penting yang penting banyak makan, banyak minum ya, banyak istirahat selama setelah vaksin ini supaya cepat pulih lagi, maksudnya efeknya bisa cepat hilang begitu Kak. Iya Kak. Jangan sampai Kakak stres ya, nggak usah dipikiri. Yang penting Kakak banyak makan ya, maksudnya makanan yang bergizi ya, sayur, kemudian
banyak istirahat ya. Kalau perlu nonton yang lucu-lucu Kak ya, misalnya apa film-film yang lucu-lucu begitu supaya tidak sampai pikiran begitu Kak. Iya, iya Kak, iya Kak Mario. Ya atau baca Alkitab boleh ya, menyanyi lagu rohani atau mau berdoa boleh ya. Jadi jangan sampai ke bawah pikiran karena kalau Kakak pikiran nanti ininya kambuh lagi anxiety-nya itu bisa kambuh lagi sama kecemasannya asam lambungnya bisa naik lagi Kak. Iya Kak, makasih Kak ya. Ya ini berarti tadi Kakak dosis pertama ya Kak ya? Iya Yang baru pertama tahap kali. baru pertama kali Kak. Kalau Kak Royke itu sudah vaksin belum Kak? Udah dia udah 2 kali. Oh iya, tapi kalau Kak Royke tidak masalah kan? Ya berarti tidak ada masalah. Yang penting memang asam lambung itu sebenarnya tidak terlalu tidak terlalu cuman yang bahaya itu kalau misalnya ada penyakit kayak tekanan darah tinggi ya, diabetes, kemudian sakit jantung. Nah, itu tidak boleh. Sebenarnya tidak boleh. Terima kasih Kak. Ya, itu aja Kak Doni yang mau dibagikan pada hari ini. Cuma itu aja Kak. Oke, ya terima kasih Kak Doni ya. Semoga cepat sembuh ini. Pasti sudah ngantuk-ngantuk ya Kak kalau habis divaksin. Iya Kak, iya. Tapi Iya, nggak apa-apa Kak. Oke, baik. Sekarang kita terima kasih buat Kak Doni. Sekarang kita ke Kak Iva ini. Kak Iva, silakan Kak Iva. Takutnya nanti malah jaringannya hilang-hilang, jadi saya persilakan Kak Iva di luar nih yang sharing. Silakan Kak. Shalom Kak Iva. Suara saya? Ya, kedengaran Kak. Iya, kedengaran. Iya, tapi saya terputus-putus ini suaranya. Enggak, ini bisa kedengaran jelas ya Kak. Ya. Iya. Ya. Masih kedengaran ya Kak? Masih Kak. Silakan Kak. Sharing saya itu, oh iya, ya. Pergumulan ini ya Kak ya. Saya ada satu pergumulan yang kemarin juga sempat cerita sama Lydia juga, Iya. bahwa ya suami saya itu hampir lebih dari 5 tahun, itu jarang sekali pergi ke gereja. Itu pergumulan saya. Tapi dia di rumah baca Alkitab iya rajin, dia berdoa juga iya. Tapi satu ini dia jarang sekali ke gereja. Mungkin 1 tahun itu kalau dihitung ke gereja berapa kali itu bisa dihitung dengan jari. Tidak sampai lebih dari 5 kali. Itu Alasannya pergumulan kenapa saya itu ya. Kak Iva Saya juga nggak mau minta ke doanya gereja? sama Kak Maria juga. Alasannya nggak mau Supaya ke gereja kenapa Kak? terputus. Ya, shalom Kak Iva. Alasannya nggak mau ke gereja kenapa Kak? Kenapa? Alasannya suami Kak Iva nggak mau ke gereja kenapa Kak? Ya itu, alasannya itu dia nggak mau cerita alasannya kenapa. Sampai sekarang itu saya nggak tahu alasan dia nggak mau ke gereja itu karena apa. Oh, iya. Jadi apa yang dirasakan di hatinya itu mungkin dia pendam sendiri. Mungkin kekecewaan atau apa, tapi dia nggak pernah cerita sama saya. Kenapa dia nggak mau ke gereja. Kadang kalau saya ajak ke gereja, "Ayo ke gereja." "Iya besok, iya besok, besok." Sampai besok lagi tuh dia seperti itu. ya, Kalau Kak Iva misalnya pernah nggak ngajak dia ke gereja lain gitu misalnya di gereja GKJ atau di mana gitu? Iya, pernah. Tapi cuma 1 kali dia mau, dan yang seterusnya dia juga tidak mau. Mungkin, apa ya, pernah 2 kali saya ajak, "Ayo kita kalau memang kurang nyaman di gereja sini, kita pindah gereja. Saya akan mengikuti ke mana gereja yang kira-kira suami saya nyaman." Saya kan sampai Iya. bilang seperti itu. Tapi
Cuma 1 kali dia mau, dan untuk yang kedua kalinya dia tidak mau lagi. Iya. Kalau suaminya Kak Iva kalau malam begini sibuk ya, Kak, ya? Terputus, Kak, suaranya. Iya. Kapan-kapan kalau bisa suaminya diajak ikut boleh, Kak, di sini biar, kita bisa sharing sama-sama ya. Suara saya kedengaran nggak, Kak Iva? Shalom, Kak Iva. Terputus, Kak. Ya. Iya, terputus. Suara saya kedengaran nggak, Kak? Kenapa? Suara saya kedengaran nggak, Kak? Iya. Iya, sudah Ya, kedengeran. kedengaran ya, iya. Nah, Iya iya. kalau misalnya sesekali diajak ikut di ini komunitas biji sesawi ini, mau nggak ya kira-kira? Ini yang baru coba saya ajak dia, tapi setiap kali ada pertemuan, dia mesti ada acara pergi. Jadi belum sempat saya terlalu sering belum sempat dia ada di rumah terus saya ajak, itu belum ada waktunya. Pas hari Oh ini iya. ya hari ini kebetulan dia juga pergi, pas hari kemarin juga dia pergi, jadi belum ada kesempatan waktu untuk dia ada di rumah, kemudian saya ajak. Kalau Kemis kira-kira ada acara nggak dia? Gimana, Kak? Kalau hari Kamis kira-kira suaminya ada acara juga nggak? Suaranya terputus. Oh iya. Kalau hari Kamis kira-kira suaminya ada acara juga nggak, Kak? Hari Kamis? Iya. Iya, Kak. Oh, jaringannya. Iya. Shalom, Kak Iva. Iya, ini jaringan, sorry ya teman-teman, jaringan di tempatnya Kak Iva ini agak sulit ya, karena mungkin ada hujan ya. Semoga Tuhan Yesus lancarkan tidak ada masalah, gangguan komunikasi. Ya, sebentar ini lagi Kak join Maria. lagi. Ya, shalom Kak Iva. Ya, kalau hari Kamis kira-kira suaminya ada acara nggak, Kak? Shalom Kak Iva. Oh, hilang. Ya, oke. Kalau gitu kita ke Kak ya ini lagi masuk lagi sebentar ya Kak Febri. Shalom Kak Iva. Shalom Kak Iva. Shalom Kak Iva. Shalom Kak Iva. Suara saya bisa kedengaran, Kak? Ya. Oke, Kak Iva, nanti gini aja, nanti sebentar setelah ibadah, nanti lewat telepon aja, Kak ya. Kak Iva, nanti setelah ibadah lewat telepon aja ya, Kak. Nanti sama-sama ngobrol dengan Kak Lydia juga. Sebentar saya chat ya, Kak Iva. Bentar. Shalom Kak Iva, nanti setelah ibadah di teleponnya sama saya dan Kak Lydia. Oke, ya Kak Iva nanti setelah ibadah
Nanti saya dengan Kak Lydia telepon ya Kak ya, pakai telepon biasa aja ya, karena kalau pakai WhatsApp ini takutnya jaringannya di sana nggak ini ya bagus ya Kak ya. Oke, terima kasih Kak Iva. Sekarang kita ke Kak Febri nih. Silakan Kak Febri, apa yang mau di-sharingkan pada malam hari Shalom, Kak. ini? Shalom. Shalom, Kak Putri. Salam kali dia. Tadinya mau izin tapi nggak bisa juga ya. Maksudnya terpaut di komunitas bisnis. Tidak apa-apa, Kak. Silakan Untuk Kak. Ya. untuk sharing saya malam ini, Kak, saya masih sharing tentang sharingnya Kak Lydia yang hari Minggu itu tentang insecure itu. Oh Setelah iya. setelah Kak Lydia sharing waktu itu, dari belakangnya saya masih mikir kata-kata itu, terus saya baca-baca Alkitab, saya nemu itu di Injil Yohanes, Kak. Kalau Iya. dipikir-pikir, memang semua kita pasti ada rasa insecure, termasuk saya juga sering insecure. Bahasa gaulnya sekarang ya, Kak. Iya. Sering insecure. Tapi di sini, di ayat ini, Allah mengatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Amin. Insecure-nya kita kepada manusia itu apa? Sementara kita sudah diciptakan oleh Tuhan, dan juga Tuhan telah memberikan karunia yang begitu besar, dengan mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya kita hidup dalam lindungan Tuhan, dan supaya kita tidak binasa oleh dunia ini. Iya. Insecure dengan dunia, sementara dunia ini juga ciptaannya. Kita Iya. insecure dengan dunia, tapi Kak? Tuhan sudah memberikan kita apa yang maksudnya kita itu sempurna di mata Tuhan. Kita lihat yang lain sempurnanya, Tuhan, kok saya tidak sempurna, saya insecure, kok saya begini, kok dia sempurna. Tetapi sebenarnya di antara kita itu masih punya kesempurnaan tersendiri. Orang itu mempunyai kesempurnaannya, mempunyai kelebihannya, namun juga pasti juga punya kekurangan. Nah, begitu juga dengan kita. Kita punya kekurangan, tetapi kita juga punya kelebihan. Tuhan menciptakan itu supaya kita sesama manusia itu bisa saling melengkapi. Iya, Kak, saling melengkapi. Kesempurnaannya dia, kesempurnaan orang lain melengkapi ketidaksempurnaan kita, dan kesempurnaan kita melengkapi kesempurnaannya. Supaya di sini juga kita tidak memandang rendah orang lain, mensanjung-sanjungkan orang lain, agar kita bisa melihat bahwa kita semua itu sama di mata Tuhan. Itu, Kak. Betul. Itu aja, Kak. Kalau kemarin hari Minggu itu memang Kak Febri sharing apa ya? Saya agak lupa ya. Yang dijawab sama Kak Lydia itu. Yang kemarin itu enggak, itu kemarin itu yang dari Nathan. Kak Nathan kan? Oh, Kak Nathan. Kenapa dia? Kayak pengen jadi kayak orang-orang kayak gitu loh. Maksudnya kok belum bisa seperti teman-teman. Nah, aku juga mengalami hal yang demikian kan, yang kemarin aku cerita ke saya itu. Jadi masih kayak ada insecure, dan sekarang udah dikasih jawabannya sama Kak Febri. Oh iya, oke. Jadi benar Kak Febri. Jadi aku sama Nathan ya. Ini bercerita tentang gambar diri kita ya Kak ya. Artinya manusia itu diciptakan Tuhan itu sempurna ya. Karena apa? Karena ada firman Tuhan, mari kita menciptakan manusia segambar dan serupa dengan kita ya. Jadi artinya kita ini adalah ciptaan Tuhan yang paling sempurna. Tuhan sangat mengasihi kita
lebih daripada ciptaan yang lainnya ya, misalnya hewan, tumbuh-tumbuhan seperti itu. Nah, dan yang kalau kemarin dirasakan oleh Kak Nathan itu Dan aku juga seperti membanding-bandingkan ya, seperti membanding-bandingkan atau gimana? Atau merasa enggak kayak gimana sih? Ya itu yang orang bilang insecure tuh kayak nggak bersyukur aja ya. Mungkin. maksudnya tapi membandingkan kah tidak dengan orang lain? Uh. Ya, ya jadi kalau kita membanding-bandingkan diri kita dengan orang lain berarti kita tidak bersyukur. Artinya apa? Artinya Tuhan menciptakan kita dengan orang itu berbeda. Bahkan saya pernah membaca kembar identik sekalipun itu pasti ada perbedaannya, ya. Anak kembar yang itu pasti ada perbedaannya. Tidak mungkin sama persis, ya. Sidik jarinya itu tidak sama persis, ya. Jadi ada hal-hal yang berbeda antara satu dengan yang lainnya karena memang Tuhan menciptakan kita itu untuk saling melengkapi. Seperti tadi Kak Febri sudah menjelaskan bahwa ada yang mungkin dia dari sisi fisiknya dia kekurangan, tetapi mungkin buat dia bisa saja merasa itu tidak menjadi halangan buat dia gitu. Dia tidak merasa saya, misalnya nih orang cacat fisik nih ya, saya tidak cacat, saya percaya diri, saya sanggup seperti orang-orang normal. Nah, seperti itu maksudnya itu kepercayaan dirinya ya. Tetapi ada juga orang lain yang mungkin dia mengalami kekurangan ya, misalnya kekurangan secara fisik, kekurangan secara materi, lalu dia ingin seperti orang lain sehingga dia merasa kenapa ya kok saya tidak bisa seperti dia, kenapa ya saya kok tidak itu berarti baliknya ke bersyukur lagi Kak. Jadi artinya kita diciptakan Tuhan itu untuk saling melengkapi. Makanya kan ada firman Tuhan kan bilang itu kita ini kan sama-sama satu anggota tubuh Kristus. Ada telinga, ada yang jadi tangan, ada yang jadi kaki. Tetapi walaupun mungkin tangan ini jari kelingking ini paling kecil dari semua jari, tetapi dia punya fungsi loh, ya, dia punya fungsi. Jadi organ tubuh kita yang menurut kita mungkin tidak terlalu penting, itu dia punya fungsi ada loh, kuku misalnya atau apa. Jadi segala sesuatu yang diciptakan Tuhan di dalam hidup kita itu punya fungsi, punya peran penting untuk setiap kita. Jadi kita harus mensyukurinya ya. Ya ada contoh yang orang tidak bersyukur sehingga karena dia merasa, aduh saya pengen seperti dia. Nah dia akhirnya merasa ini ya tersaingi lalu misalnya dia melakukan hal-hal yang berdosa misalnya misalnya mencurangi Tuhan lah biasanya kalau kita seperti itu ya. Nah jadi betul jadi kalau Kak Febri tadi sudah menjelaskan bahwa kita hidup itu sebagai manusia saling melengkapi dengan yang lainnya ya. Inilah seperti di dalam komunitas ini Kak ya. Jadi misalnya Kak Febri punya masalah, Kak Febri ceritakan, kita teman-teman semua saling membantu nih. Seperti ini Kak Febri solusinya, seperti ini Kak Febri jalan keluarnya. Jadi Kak Febri itu mengerti gitu. Dan Kak Febri itu punya semangat yang baru ya untuk bangkit kembali. Begitu juga kalau misalnya ada teman-teman, misalnya kayak saya atau Kak Lydia punya persoalan, nah Kak Febri punya solusi nih. Oh, Kak Lydia harus begini dengan Kak Mario. Siapa tahu dengan begitu bisa. Nah itu adalah masukan yang sangat bagus. Jadi kita saling mendukung ya, saling menopang satu dengan yang lainnya. Yang lemah dikuatkan, yang sakit disembuhkan. Jadi semuanya itu kita mendukung, saling melengkapi, dan Tuhan itu yang bekerja untuk kita. Kenapa, Yang? Mau bilang apa? Enggak, ini justru udah, ya benar. Kan kemarin kan aku kan sharing tentang insecure kan. Nah, maksudnya tuh Kak Febri tuh ngasih kayak jawabannya ke aku gitu loh. Hari ini sharingnya itu justru aku malah dapet jawabannya. Oh ya ternyata seperti ini kayak gitu. Jadi aku berterima kasih banyak nih buat Kak Febri. Kan kemarin memang aku ada rasa insecure kan, masih ada rasa insecure kan.
Oh iya. Soalnya sekarang banyak istilah baru ya yang saya kurang begitu paham ya. Jadi iya mungkin kalau kata Kak Lydia, Kak Febri sudah membantu untuk menjawab pertanyaan dari Kak Lydia hari Minggu kemarin ya. Melengkapi lah seperti itu. Ya, jadi Kak Lydia Menyadarkan. Ya, seperti itu. Kalau Jadi, saya yang berterima kasih sekali ke Kak Maria loh, Kak. Kak Maria yang memberi pengarahan sebelumnya, terus macam memberi PR begitu. Saya ya kayak kurang mengerti, terus saya mencari tahu itunya bagaimana. Makasih, Kak. oh iya, iya. Jadi ya itu intinya kita berkomunitas itu kita saling melengkapi. Misalnya Kak Febri ada yang kurang dipahami, ada yang kurang dimengerti. Terus saya tahu, ya saya bantu jawab yang sepengetahuan saya. Begitupun juga kalau ada yang saya kurang mengerti, tiba-tiba saya sharing, lalu Kak Febri tahu, Kak Febri pernah mengalaminya, Kak Febri kemudian memberikan solusinya. Ya itu namanya tujuan daripada kita melaksanakan komunitas seperti ini, ya untuk itu. Jadi ya terima kasih banyak Kak Febri untuk sharingnya pada malam hari ini. Ya, ada Terima pertanyaan kasih, lagi Kak. nggak Kak Febri? Iya, Kak? Ada pertanyaan lagi nggak Kak? Itu aja, Kak. Oh iya, oke ini ada Kak Delvi di WhatsApp. Mohon maaf saya nggak bisa join. Mohon bantu bawa dalam doa buat mama saya ya Pak dan semuanya. Oh iya. Mamahnya Kak Delvi lagi sakit nih. Sebentar ya Kak Febri ya. Sebentar ya. Saya balas dulu. Kak Febri, terima kasih ya untuk sharingnya malam hari ini. Apa bisa jadi pegangan kalau besok-besok masih muncul lagi itu insecure, bisa diingat kalau kasih Tuhan itu udah lebih besar dari semua yang ada di dunia ini. Amin, Kak. Iya. Iya. Oke. Baik. Kalau tidak ada pertanyaan dari Kak Doni, apakah ada pertanyaan Kak Doni atau masih ada yang ingin ditambahkan Kak Doni? Atau sudah cukup Pak Doni? Ya, sudah cukup, Kak. Oh iya. Oh iya, ini Kak Lydia mau sharing. Oke, silakan Kak Lydia. Oke. Ya, shalom semuanya. Aku mau sharing sedikit ya. Tentang pujian penyembahan. Jadi belakangan itu aku udah melewatkan gitu pujian penyembahan, jarang nyanyi ya, jarang memuji Tuhan dalam aktivitas. Kan biasanya sambil aktivitas itu saya suka nyanyi, tapi belakangan nggak tahu kenapa kok mulutnya tuh nggak nyanyi gitu. Nah itu ternyata itu bisa menjadi celah ya kalau misalnya kita diintimidasi itu mudah terpengaruh gitu. Jadi yang mau saya sharingkan adalah tentang kuasa pujian penyembahan ya. Jadi kalau misalnya kita sedang ada kayak intimidasi yang ada pikiran-pikiran yang nggak sejalan dengan kehendak Tuhan, cara melawannya atau mengusirnya gitu tuh dengan kita memuji Tuhan. Misalnya kayak tadi ya Kak Doni lagi kayak ada cemas karena habis vaksin. Nah itu untuk supaya nggak cemas kita puji-puji Tuhan, kita memuji Tuhan dan puji dengan segenap hati itu ada kekuatan sendiri di dalam puji-pujian itu. Nah terus setelah saya mulai pujian penyembahan terus saat teduh lagi ya, itu kayak seperti dicas kembali seperti itu. Jadi
mungkin itu yang mau saya sharingkan malam ini tentang pujian dan penyembahan. Jadi kalau teman-teman lagi kayak tiba-tiba nggak tahu perasaannya, pengen kesel sendiri, marah sendiri, nggak jelas atau kayak gimana gitu, sebaiknya memuji Tuhan. Kalau perempuan itu biasanya kan hormonnya kadang naik turun ya, apalagi kalau mau datang bulan dan segala macam. Nah ini kan cuma aku sama Kak Febri nih yang perempuan. Nah kita harus sering-sering memuji Tuhan. Mungkin itu aja yang saya sharingkan Pak Mario. Terima kasih. Iya, baik. Terima kasih Ibu Lydia. Ya. Saya mungkin tambahkan sedikit ya teman-teman. Saya dari kitab Yakobus pasal 1 ya. Saya bacakan ayatnya ya. Ayat yang kedua, ketiga, keempat ditutup lagi ya. Ya, ayatnya, saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun. Ya, jadi yang ingin saya bagikan di sini, ya, kalau kita lagi mengalami ujian, pergumulan, penderitaan, pencobaan, entah itu karena dosa-dosa kita, atau karena memang Tuhan izinkan itu terjadi untuk memurnikan kita, ya, kita harus tetap bersyukur, tetap setia. Ya, kalau misalnya itu karena dosa kita, berarti kita harus bertobat ya. Itu namanya teguran dari Tuhan. Berarti Tuhan sayang sama kita. Tetapi kalau itu karena Tuhan sedang memurnikan kita ya, artinya memurnikan itu lagi sedang ingin membentuk kita menjadi apa yang Tuhan inginkan. Jadi kalau kita lagi dimurnikan seperti emas ya, emas itu kan dibakar di api supaya dia semakin murni ya, seperti itulah orang-orang yang mengalami ujian bukan karena dosa tetapi karena Tuhan memang izinkan itu terjadi supaya hidupnya itu semakin menjadi serupa seperti apa yang Tuhan mau. Contoh nih misalnya kayak Ayub ya, kemudian Rasul Paulus ya, dan ada juga banyak rasul-rasul Tuhan dan lain sebagainya. Mereka itu mengalami ujian, penderitaan dan lain sebagainya, bahkan penganiayaan ya. Bahkan mereka itu semua ya mengalami martir ya seperti itu ya. Itu luar biasa sekali dan kalau kita ada di dalam ujian saat ini kita ada di dalam pergumulan, saat ini kita ada di dalam persoalan, entah itu sakit penyakit, entah itu masalah pendidikan, masalah keluarga, masalah pekerjaan, kita harus tetap bersyukur. Kenapa? Karena kita percaya bahwa Tuhan itu tidak pernah memberikan yang tidak baik buat kita. Ada ayatnya ya, saya baca sebentar. Kalau tidak salah di kitab Yakobus juga ini ya. Sebentar. Saya lupa di mana ayatnya itu. Ini. Setiap pemberian yang baik dan setiap anugerah yang sempurna, Yakobus 1 ayat 17 ya, datangnya dari atas. Datangnya dari atas itu dari Tuhan. Dari Bapa segala terang. Padanya tidak ada perubahan atau bayangan karena pertukaran. Artinya apa? Apa yang Tuhan berikan sama kita itu asli, bukan KW ya. Tidak ada pertukaran, tidak ada bayangan, asli. Jadi kalau Tuhan memberikan yang terbaik, pasti ya, Tuhan itu tidak mungkin memberikan yang jahat. Tuhan pasti memberikan yang terbaik. Itu asli, itu berasal dari Tuhan. Kalau yang memberikan yang jahat itu, pasti kita tahu siapa ya, setan, iblis ya. Jadi mereka itu selalu menginginkan kita untuk jatuh di dalam dosa, supaya kita jadi pengikut mereka, supaya
nanti kita dibinasakan pada saat nantinya. Kita nggak mau seperti itu. Kita mau kita jadi anak-anak Tuhan yang percaya, kita jadi anak-anak Tuhan yang masuk surga, kita harus imani itu, kita percaya itu. Jadi kalau saat ini kita ada di dalam pergumulan, kita ada di dalam ujian hidup, di dalam pencobaan-pencobaan, kita harus bersyukur. Terima kasih Tuhan, saya boleh mengalami ini. Artinya Tuhan itu sayang sama saya, ya. Tuhan itu ingin membentuk saya. Itu kalau kita dimurnikan, tapi kalau misalnya karena dosa kita, berarti Tuhan sayang sama kita, Tuhan ingin kita bertobat, kita ingin diselamatkan. Nah, itu maksud daripada ayat yang saya baca pada malam hari ini, ya. Jadi bersyukur buat setiap kita yang mengalami ujian hidup, pergumulan hidup, ya. Jangan sampai kita bilang bersungut-sungut, ya. Misalnya kita bilang, aduh, kenapa saya bisa begini? Aduh Tuhan, kenapa saya kena masalah lagi? Aduh Tuhan, sampai ada yang bilang, aduh sial lah, seperti itu. Nah itu tidak boleh kita berkata-kata yang tidak baik, ya. Tapi ketika ada masalah, ada ujian, kita bilang, puji Tuhan, saya boleh mengalami ujian ini. Sulit ya menemukan orang seperti itu, ya. Jarang-jarang misalnya ada orang yang ada masalah lalu dia bilang, puji Tuhan, saya bisa mengalami persoalan. Terima kasih Tuhan, saya bisa mengalami persoalan. Terpujilah namamu ya Tuhan. Itu luar biasa loh. Tuhan melihat hati kita itu ketika ada masalah kita malah bersyukur, Tuhan itu senang sekali, ya. Jadi jangan sampai kita bersungut-sungut, jangan sampai kita apa yang istilahnya kayak orang yang marah-marah dan sebagainya. Nah, itu Tuhan tidak suka, tapi Tuhan senang sama orang yang rajin bersyukur. Ya, itu aja mungkin dari saya karena waktunya sudah jam 8 lebih ya, teman-teman pasti sudah jam 9 nih, Kak Febri sama Kak Doni sudah jam 9. Jadi mari kita akan akhiri ibadah kita. Mungkin ada yang ingin didoakan dari Kak Doni. Oh iya. Ya, oke. Baik, ini juga sudah mau selesai. Mungkin Kak Febri ada yang ingin didoakan, Kak Febri? Sebelum keluar. Doa yang sama seperti kemarin Kak, dengan kesehatan juga itu aja. Oh iya, oke. Izin keluar dulu Kak. Terima kasih. Terima kasih Kak Febri. Ya, selamat malam dan selamat beribadah. Ya. Ya Kak, terima kasih Kak. Ya, sama-sama Kak. Ya. Kalau Kak Doni ada yang ingin didoakan Kak Doni? Doakan keluarga saya dan tempat usaha, terus pribadi saya juga ya Pak. Oh iya, oke. Baik. Oke, baik Kak Doni. Mari kita berdoa ya Kak Doni ya. Ya, baik. Selamat malam Tuhan. Terima kasih kalau pada malam hari ini kami boleh berkumpul bersama-sama di dalam ibadah komunitas Biji Sesawi ini Tuhan. Walaupun kami hanya beberapa orang, tetapi kami percaya Tuhan bahwa ini adalah undangan Tuhan buat setiap kami ya Tuhan. Kami tetap percaya Tuhan hadir bagi setiap kami. Tuhan juga selalu menyertai kami dari pagi hingga pada malam hari ini ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tuhan, pada malam hari ini kami bawa saudara kami, Doni Sumampo yang ada di Sulawesi Tuhan. Kiranya Tuhan, Engkau memberikan dia kekuatan, memberikan dia pengharapan, dia boleh tetap bersyukur atas segala sesuatu yang dia alami ya Tuhan. Engkau yang tahu rencana yang terbaik bagi hidupnya ya Tuhan. Engkau memberkati kesehatannya, pemulihannya dari sakit asam lambung, pemulihannya dari sakit anxiety, demikian juga untuk pekerjaannya, Engkau yang memberkati pekerjaannya, keluarganya, Engkau yang memberkati, demikian juga dengan segala persoalan lain, pergumulan ataupun kerinduan hati Kak Doni. Biarlah Tuhan yang boleh jawab seturut dengan apa yang Tuhan kehendaki, karena kami percaya Tuhan bahwa segala sesuatunya yang Kau kerjakan itu yang terbaik buat kami. Bukan rencana kami yang terbaik, tetapi rencana Tuhanlah yang terbaik. Kiranya Engkau mengaruniakan damai sejahtera dan juga kekuatan serta sukacita bagi Kak Doni sekeluarga di Sulawesi.
Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Engkau juga mau ampuni segala dosa dan kesalahan Kak Doni sekeluarga Tuhan, sehingga mereka menjadi anak-anak yang layak, menjadi anak-anak yang sungguh menjadi kesukaan-Mu ya Tuhan, yang diberkati oleh Engkau ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk Kak Febri, untuk kesehatan keluarganya, untuk kesehatan dirinya sendiri, demikian juga untuk pendidikannya, dan juga rencananya untuk ujian akhir semester, ujian semester. Tuhan yang memberkati, Tuhan yang selalu menyertai, Tuhan memberikan dia hikmat dan pengetahuan, Tuhan tambah-tambahkan hikmat-Mu ya Tuhan, sehingga dia boleh menjadi anak yang sungguh-sungguh boleh belajar dengan baik dan boleh mendapatkan hasil yang baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga pada malam hari ini secara khusus berdoa buat orang tua ibu daripada Kak Delvi Hutahuruk yang sedang dalam keadaan sakit Tuhan. Tuhan, kiranya Engkau boleh mengampuni setiap dosa dan kesalahan daripada ibunda daripada Kak Delvi ini, dan Engkau berbelas kasih mencurahkan kuasa mujizat-Mu atasnya Tuhan. Kami percaya Tuhan bahwa segala sakit penyakit sudah Engkau kalahkan di atas kayu salib. Bahkan maut sekalipun sudah Engkau taklukkan di bawah kaki-Mu ya Tuhan. Kalau Engkau berkehendak, maka malam hari ini kesembuhan itu terjadi. Kesembuhan itu menjadi milik daripada ibunda, daripada Kak Delvi ini. Kami hanya bisa berdoa, kami hanya bisa menyerahkan segala sesuatunya terjadi seturut dengan kehendak-Mu saja ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk Kak Iva, untuk pergumulan dia di dalam keluarganya, terutama dengan suaminya Tuhan yang sudah lama tidak pernah pergi ke gereja. Kiranya Tuhan, Engkau memberikan dia, membuka hatinya dengan Roh Kudus, memberikan dia hati yang lembut, hati yang mau terbuka, hati yang mau jujur, karena kami percaya bahwa kejujuran adalah awal daripada keterbukaan adalah awal daripada kejujuran Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami yakin dan percaya bahwa pergumulan yang Kak Devi alami, yang Kak Iva alami ini adalah pergumulan yang untuk mendewasakan rumah tangga mereka ya Tuhan. Berkati juga kesehatan dan keluarga Kak Iva sekeluarga Tuhan, dan kiranya damai sejahtera-Mu senantiasa berlimpah di dalam kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan, inilah doa dan ucapan syukur kami. Kami berdoa juga buat setiap teman-teman kami yang ada di komunitas Biji Sesawi, yang tidak bisa kami sebutkan namanya satu persatu Tuhan. Tapi kami bawa mereka semua ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Kiranya yang sakit, Tuhan, Engkau mau sembuhkan seturut dengan kehendak-Mu. Yang sedang ada di dalam pergumulan, baik pekerjaan, kesehatan, pendidikan, dan lain sebagainya, rumah tangga. Kiranya Tuhan juga Engkau mau ampuni mereka, Tuhan juga memberikan mereka kekuatan yang baru, pengharapan yang baru, sehingga mereka boleh menemukan jalan keluar di dalam Tuhan. Karena kami tahu Tuhan bahwa di luar Engkau kami tidak bisa berbuat apa-apa Tuhan. Kami tidak bisa mengandalkan manusia Tuhan. Karena manusia itu selalu mengecewakan Tuhan. Tapi Tuhan tidak pernah mengecewakan. Dan Tuhan, janji-Mu adalah ya dan amin. Kami pegang teguh janji-Mu di dalam kehidupan kami. Dan kami percaya bahwa janji-Mu itu pasti tergenapi atas setiap kami. Terima kasih Tuhan, inilah doa dan ucapan syukur kami Tuhan, yang kami persembahkan kepada Bapa di surga, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Haleluya, amin. Terima kasih teman-teman semuanya, Tuhan memberkati.